Selamat siang teman-teman. Hari ini kami akan menjelaskan materi hasil diskusi kami tentang administrasi laboratorium. Materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Indah. Padanya kami persilakan. Baik, di sini kami akan mempresentasikan yang pertama itu ada penelitian dari administrasi laboratorium. Administrasi laboratorium diartikan sebagai suatu pencatatan atau inventarisasi fasilitas dari laboratorium yang dapat diketahui jenis dan jumlah dari tiap unitnya dengan tepat. Aspek-aspek yang perlu diadministrasikan meliputi ruangan laboratorium, fasilitas laboratorium, alat dan bahan praktikum, serta kegiatan laboratorium. Pengadministrasian laboratorium yang dimaksudkan ini adalah suatu proses pencatatan atau inventarisasi fasilitas dan aktivitas dari laboratorium. Secara standar, terdapat 9 komponen administrasi laboratorium yang harus dipenuhi oleh pengurus laboratorium, yaitu yang pertama, buku inventarisir dan kartu inventarisir. Yang kedua, kartu stok. Yang ketiga, kartu peminjaman alat dan bahan. Yang keempat, buku catatan harian laboratorium. Yang kelima, kartu reparasi. Yang keenam, label. Yang ketujuh, program semester laboratorium. Yang ke-8, laporan bulanan. Dan yang terakhir, yang ke-9, daftar alat dan bahan sesuai dengan LKS. Selanjutnya dilanjutkan oleh Saudari Loli. Baik, lanjut. Berikut materi yang akan dipaparkan. Yang pertama itu ada buku inventarisir, aturan penggunaan buku inventarisir. Yang pertama, buku inventarisir merupakan daftar yang memuat semua barang milik lab yang dipakai dan ada hubungannya dengan kegiatan praktikum di dalam lab. Lalu yang kedua, inventarisir dilakukan minimal sekali per semester. Yang kedua ada kartu stok. Aturan penggunaan kartu stok yaitu merupakan catatan pergerakan transaksi keluar masuk suatu bahan yang terdapat di dalam lab. Lalu, kartu stok diletakkan bersamaan atau berdekatan dengan alat atau bahan yang bersangkutan, dan pencatatan di kartu stok dilakukan secara rutin dari hari ke hari. Lanjut. Lalu lanjut yang ketiga, kartu peminjaman alat atau bahan. Terdapat dua versi kartu peminjaman alat dan bahan. Yang pertama versi 1 yaitu kartu peminjaman alat dan bahan dilakukan oleh siswa untuk diajukan ke lab. Yang kedua, kartu peminjaman alat dan bahan dilakukan oleh guru mata pelajaran untuk diajukan ke laboratorium. Lalu yang keempat ada buku catatan harian laboratorium. Aturan penggunaan buku catatan harian laboratorium. Yang pertama itu buku catatan harian lab merupakan buku yang berisi daftar kegiatan praktikum yang dilakukan di dalam lab. Yang kedua, pencatatan di buku catatan harian lab dilakukan secara rutin dari hari ke hari. Selanjutnya dilanjutkan oleh Saudari Rini. Yang kelima ada kartu reparasi. Aturan penggunaan kartu reparasi. Yang pertama, kartu reparasi merupakan kartu yang memuat informasi mengenai perbaikan atau reparasi suatu alat. Lalu yang kedua, pencatatan di buku catatan harian lab dilakukan oleh teknisi bila ada perbaikan terhadap barang yang rusak dan dilaporkan kepada koordinator lab. Lalu yang keenam ada label alat dan bahan. Yang pertama itu tanggal pembuatan, larutan, dan tahun pengadaan penting sekali untuk dicantumkan di label alat atau bahan. Dan yang kedua, label ditempel lalu diberikan pelindung plastik seperti selotip agar tidak mudah rusak. Lalu selanjutnya,
7. Laporan bulanan. Aturan penggunaan laporan bulanan. Yang pertama, laporan bulanan merupakan daftar yang memuat kegiatan apa saja yang dilakukan di laboratorium setiap bulannya. Lalu yang kedua, laporan bulanan dibuat oleh koordinator lab dan dilaporkan kepada Wakasek Kurikulum, Wakasek Sarana dan Prasarana, serta kepada kepala sekolah. Lalu yang ketiga, laporan bulanan dibuat minimal sebulan sekali. Selanjutnya dilanjutkan oleh Saudari Uldia. Selanjutnya, program kerja laboratorium. Organisasi laboratorium IPA adalah suatu sistem kerja sama dari kelompok orang, barang, atau unit tertentu tentang laboratorium IPA. Untuk mencapai tujuan mengorganisasikan laboratorium IPA, berarti menyusun sekelompok orang atau petugas dan sumber daya yang lain untuk melaksanakan suatu rencana atau program guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara yang paling berdaya guna terhadap laboratorium IPA. Selanjutnya, orang-orang atau petugas yang terlibat langsung dalam organisasi laboratorium IPA. Yang pertama, kepala sekolah. Tugas kepala sekolah yang pertama itu memberikan tugas kepada penanggung jawab teknis. Laboratorium IPA, penanggung jawab mata pelajaran IPA, dan laboran jika memiliki. Selanjutnya, memberikan bimbingan, motivasi, pemantauan, dan evaluasi kepada petugas-petugas laboratorium IPA. Selanjutnya, memberikan motivasi kepada guru-guru IPA dalam hal kegiatan laboratorium IPA. Yang selanjutnya, menyediakan dana keperluan operasional laboratorium. Selanjutnya yaitu kepala laboratorium. Tugas kepala laboratorium yang pertama yaitu bertanggung jawab atas kelengkapan administrasi laboratorium. Yang kedua yaitu bertanggung jawab atas kelancaran kegiatan laboratorium IPA. Yang ketiga mengusulkan kepada kepala sekolah tentang pengadaan alat atau bahan laboratorium. Yang keempat bertanggung jawab tentang kebersihan, penyimpanan, perawatan, dan juga perbaikan alat. Yang kelima yaitu mengkoordinasikan guru mata pelajaran IPA. Yang keenam, perencanaan pengadaan alat dan bahan laboratorium. Dan yang terakhir yaitu menyusun jadwal dan tata tertib penggunaan laboratorium. Dari materi yang sudah disampaikan tadi dapat disimpulkan bahwa administrasi laboratorium diartikan sebagai suatu pencatatan atau inventarisasi fasilitas laboratorium, sehingga dapat diketahui jenis dan jumlah dari tiap jenisnya dengan tepat. Aspek-aspek yang perlu diadministrasikan meliputi ruang laboratorium, fasilitas laboratorium, alat dan bahan praktikum secara kegiatan laboratorium, yaitu selanjutnya terdapat 9 komponen administrasi laboratorium yang harus dipenuhi oleh pengurus lab, yaitu buku inventarisir dan kartu inventarisir, kartu stok, kartu peminjaman alat dan atau bahan, buku catatan harian laboratorium, kartu reparasi, label, program semester laboratorium, laporan bulanan, dan juga daftar alat bahan sesuai dengan FKS. Orang-orang yang terlibat langsung dalam organisasi laboratorium IPA yaitu kepala sekolah untuk memberikan bimbingan, motivasi, pemantauan, dan juga evaluasi kepada petugas-petugas lab IPA, dan juga menyediakan dana operasional laboratorium. Selain itu, ada kepala laboratorium sebagai penanggung jawab atas administrasi laboratorium dan semua hal yang berkaitan dengan laboratorium. Saya rasa itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih saya ucapkan. Selamat siang.